أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan perjalanan menuju ke Sirat. Kita semua beriman dengan adanya hari akhir, hari dibangkitkannya manusia, dikeluarkannya mereka dari kuburan untuk mendapatkan balasan atas apa yang dia amalkan. Seorang yang beriman dengan adanya hari akhir akan termotivasi untuk terus beramal. Kita sering mendengar hadis, bahkan beberapa ayat dalam Al-Quran Karim yang menceritakan bagaimana iman ini memotivasi kita untuk beramal. Di dalam hadis Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, "In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu memotivasi kita untuk beramal. Dan kita sudah menyimak dan mengetahui insya Allah bagaimana proses manusia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian digiring ke padang mahsyar. Bagaimana tatkala matahari mendekat kepada mereka dan mereka tenggelam dalam keringat mereka, lalu kemudian mereka diperkenankan untuk menuju ke telaga. Setiap nabi memiliki telaga. Kemudian setelah itu mereka dihisab, ditimbang. Di padang mahsyar ada kisos. Kemudian setelah penimbangan itu mereka menuju ke Sirat, dan di situ ada kegelapan sampai menuju ke neraka penuh dengan kegelapan. Orang-orang yang beriman dan orang-orang munafikin masih berkumpul menjadi satu. Allah membagikan cahaya buat orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang munafikin minta supaya mendapatkan cahaya orang-orang beriman. Lalu Allah kasih pagar, benteng yang memisahkan di antara orang-orang beriman dan orang-orang munafikin. Kemudian orang-orang yang beriman melanjutkan perjalanan. Menuju kemana? Menuju ke surga. Tapi mereka tidak bisa langsung menuju ke surga, karena mereka harus melewati neraka jahanam. Adapun orang-orang kafir dan musyrik serta munafikin, mereka langsung akhirnya setelah pengelompokan itu mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Allah menceritakan salah satu peristiwa bagaimana pemimpin orang-orang kafir itu memimpin kaumnya untuk masuk neraka. Di antaranya Fir'aun. Allah sebutkan di surat Hud ayat 98. Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Fir'aun itu mengomandoi pasukannya. Dia ada di depan, membawa kaumnya pada hari kiamat, kemudian memasukkan mereka ke dalam neraka.
Jadi pada masa itu semua mengikuti pemimpin-pemimpinnya, mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka akhirnya mereka dimasukkan ke dalam api neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat masuk yang dimasuki. An-nar. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Muslim bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang firman Allah di surat Ibrahim ayat 48. Surat Ibrahim ayat 48, di mana Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari digantinya bumi, tidak seperti bumi yang sekarang kita tempati, dan langit-langit pun seperti itu. Dan mereka akhirnya menampakkan dirinya buat Allah yang esa dan maha perkasa. Aisyah bertanya, ketika digantinya bumi, aina yakunun nas yauma idzin? Manusia ada di mana pada waktu itu? Ada di mana mereka? Kan buminya sedang dirubah. Terus mereka ada di mana? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ala sirat, berada di atas sirat. Di riwayat lain, ketika orang Yahudi bertanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi dzulmah dunal jisr, berada di kegelapan sebelum sirat. Artinya orang-orang itu berada di sirat, mereka hendak menyeberangi sirat. Mereka berada dalam kegelapan. Dan kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya akan ada kegelapan. Ternyata kegelapan ini terus mendampingi orang-orang itu sampai melewati sirat. Api neraka itu hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan uqida 'alan nar alfa sanatin hatta marrat. Neraka itu disulut, dihidupkan selama 1000 tahun sampai warnanya merah. Thumma uqida 'alaiha alfu sanatin hatta biyadda. Kemudian dibakar lagi, dihidupkan lagi selama 1000 tahun sampai warnanya putih. Thumma uqida 'alaiha alfa sanatin hatta swadda. Fahiya sauda mudlimah. Kemudian dihidupkan lagi selama 1000 tahun sampai api neraka itu menjadi hitam. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, maka api neraka itu sauda mudlimah, hitam dan gelap. Ana tadi membaca, ternyata di dunia ini ditemukan bahwasanya sesuatu kalau dipanasin, kemudian dipanasin sampai puncaknya, itu tidak akan memiliki cahaya, akan gelap. Nggak ada cahaya. Dan cahaya yang ada di suhu panas itu menandakan derajat tingkat kepanasan. Ketika sudah full, nggak ada warnanya. Kita melihat api warnanya merah, kita melihat api warnanya biru, kita melihat warnanya ada yang banafsaji ungu, nanti gimana. Nanti ada satu masa api itu menjadi tidak kelihatan, gelap, tidak ada warnanya. Dan itu api neraka. Oleh karena itu orang-orang yang menyeberangi sirat itu membutuhkan cahaya. Kalau kiranya nerakanya itu warnanya merah, maka sirat itu akan kelihatan. Makanya anak tadi melihat ketika mau bikin thumbnail, anak lihat gambar sirat, orang-orang yang menggambarkan sirat itu selalu digambarkan merah, sehingga
kelihatan ada garis itu. Enggak. Gelap gulita. Sehingga orang membutuhkan cahaya untuk sampai ke sirat. Karena sirat itu cuma di sana tuh. Mereka untuk sampai ke sana kemudian mereka bisa menyeberanginya. Allah Jalla Jalaluhu menceritakan tentang sirat ini di surat Maryam ayat 68 sampai 72, kisah perjalanan dari timbangan menuju ke neraka jahanam. Allah mengatakan, "Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatin." Demi Rabb, kami benar-benar akan mengumpulkan mereka bersama setan-setan. "Tsumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya." Lalu kami akan hadirkan orang-orang itu di sekitar neraka jahanam dalam kondisi berlutut. "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alar rahmani 'itiyya." Lalu Allah akan ambil dari setiap kelompok. Kita sudah bicarakan ada pengelompokan di sana. Kelompoknya orang-orang musyrikin, kelompoknya perampok di antara mereka, kelompoknya pemerkosa di antara mereka, na'udzubillah min dzalik. Itu diambil pentolannya yang paling jahat untuk menjadi orang pertama yang masuk neraka. Sebagaimana Fir'aun berada di depan. Karena dialah yang paling buruk di antara kaumnya. Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliya. Kemudian kita yang lebih tahu siapa yang pantas masuk neraka itu siapa. Supaya kita tidak gampang-gampang memvonis orang masuk neraka. Allah yang tahu. Allah sudah sebutkan apa saja amalan-amalan yang memasukkan ke neraka dan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Allah mengatakan, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan melewatinya. Itu sudah keputusan yang pasti dari Allah. "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kita akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim tinggal di sana, berlutut di sana mendapatkan azab Allah. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menyebutkan ayat ini, dia menyebutkan sebuah kisah sahabat Nabi, kisah Abdullah bin Rawaha. Karena Abdullah bin Rawaha wadi'an ra'sahu fi hijri imra'ati. Suatu hari Abdullah bin Rawaha ini meletakkan kepalanya di pangkuan istri. Disebutkan waktu itu dia sedang sakit, jadi tidur di paha istrinya. Fabakat imra'atu. Menangis Abdullah bin Rawaha. Akhirnya istrinya pun ikut menangis. Faqala ma yubkik. Suaminya tanya kepada istrinya, apa yang membuatmu menangis? Ra'aituka tabki fabakaitu. Ini yang kita sampaikan kemarin. Orang kadang-kala terharu dengan orang menangis, akhirnya dia ikut menangis. Istrinya ngomong, aku menangis karena kau menangis. Aku jadi ikut terharu dan aku pun menangis. Lalu Abdullah bin Rawaha cerita kenapa dia menangis. Ini dzakartu qala Allah azza wa jalla. Aku mengingat firman Allah di surat Maryam ini ayat 70 tadi. Ayat 71. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melewatinya, akan memasukinya. Fala adri. Ini seorang sahabat jemaah. Dia mengatakan fala adri, aku nggak tahu. Anju minha amla, apakah aku akan selamat darinya atau tidak?
Jadi peristiwa-peristiwa di padang mahsyar ini seharusnya menambah keimanan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya sekedar informasi, oh ana tahu, oh ana faham. Bukan. Menambah keimanan sehingga kita takut. Antum bisa bayangkan ketika ada pengumuman PHK, umpamanya perusahaan video akan ada 100 orang Indonesia yang dipulangkan. Jumlah orang Indonesia cuma 120 umpamanya. Kondisi 120 orang itu gimana? Semua akan mengira kayaknya anak yang dipulangin, atau kayaknya anak yang selamat. Anak mau tanya, 120 itu akan berpikiran anak yang tidak dipulangin atau anak yang akan dipulangin? Mereka semuanya akan ketakutan. Semuanya akan merasa, aduh, dia akan ngomong sama istrinya, kayaknya kita siap-siap pulang. Nah, dia sudah berbicara, mungkin kita pulangkan dulu keluarganya. Kalau kiranya anak termasuk yang diperpanjang, anak akan bawa lagi keluarga. Artinya dia sudah berpikir panjang, karena ada satu kepastian, 100 ini akan di-PHK. Maka kita lihat Abdullah bin Rawaha ketika membaca ayat ini, yang dia takutkan dirinya, apakah aku akan selamat atau tidak? Maka kemudian dia meneteskan air matanya. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah riwayat dari Abu Maisarah. Karena Abu Maisarah idza awa ila firashi. Abu Maisarah ini kalau dia berangkat ke kasurnya, dan ini jamaah, usahakan tatkala kita datang ke tempat tidur kita malam hari mau tidur, yang diingat itu mati. Karena itulah doa yang kita baca, Bismikallahumma amut wa jelas. Maka di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika tidur, doa ini subhanallah, anak kadang-kala lupa untuk membacanya. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada saat dibangkitkannya hamba-hambamu. Itu tidurmu dibaca dia. Ketika tidur dibaca. Kita memang kadang-kala karena bagusnya tempat tidur kita, ya, nikmatnya, masya Allah. Yang diingat apa? Besok mau sarapan apa yang zennya. Jadi yang dipikirkan masih dunia. Wallahi tidak sedikit orang yang bermalam sudah mempersiapkan sarapannya, ternyata dia tidak pernah bangkit kembali dari tidurnya. Maka dianjurkan membaca banyak doa yang semua berkaitan dengan kematian, bukan dengan kehidupan. Abu Maisarah kalau dia datang ke tempat tidurnya, dia akan berkata, ya laita ummi. Biasanya dia berkata, ya laita ummi lam tanitni, thumma yabki. Dia mengatakan, ya Allah, andai kata ibundaku tidak melahirkanku. Dia menangis. Faqila ma yubkika ya Aba Maisarah. Wahai Abu Maisarah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Setiap mau tidur nangis. Faqala ukhbirna anna wariduha. Kita dikasih tahu sama Allah kalau semuanya akan memasukinya. Semuanya akan memasuki neraka itu, semuanya akan memasukinya. Walam nukhbar anna sadiruna anha. Tapi Allah enggak kasih tahu kita kalau kita akan selamat dari sana. Ada yang selamat iya, tapi kita selamat enggak ada. Yang jelas semuanya akan masuk ke neraka. Lewat mana? Lewat melewatin sirat itu. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Ini berkaitan tentang sirat. Qala rajulun li akhihi. Kata Hasan Al-Basri, ada seorang lelaki yang berkata kepada saudaranya, hal ataka annaka waridun nar. Nih orang ngomong sama saya, apakah sudah dapat informasi?
engkau sudah dapat informasi bahwa engkau akan masuk neraka. Udah dapat informasi itu kok. Qala na'am. Iya, aku dapat informasi kalau kita akan masuk neraka. Lalu saudaranya bertanya lagi, fahal ataka annaka sadirun anha? Apakah engkau dapat berita kalau engkau akan keluar dari sana? Qala la. Enggak. Kata orang ini, fa fi madhahik. Lalu kenapa kau ketawa-ketawa dari tadi? Ada orang yang sibuk tertawa, terbahak-bahak ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Maka orang ini, kata Hasan al-Basri, fama ru'iya dhahikan hatta lahiqah. Itu orang enggak pernah lagi tertawa sampai berjumpa dengan Allah SWT. Hal seperti itu yang membuat kita takut. Tapi kita sering lupa. Yang menyebabkan kita bisa tertawa, bisa terbahak-bahak karena kita lupa. Baik, sirat itu jembatan berada di atas neraka jahanam yang panasnya 70 kali lipat api dunia. Makanya para sahabat ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, naru bani Adam allati tuqidun juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian biasa gunakan untuk menghidupkan kompor kalian ya, itu adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Qalu ya Rasulullah in kanat lakafiyah. Kata para sahabat, kalau api neraka itu seperti api dunia, itu sudah cukup menyakitkan, sudah cukup menyiksa. Kalau sama dengan api dunia, lakafiyah. Faqala innaha futilat 'alaiha bi 69 juz'an. Api neraka itu dilipat gandakan. Jadi 69 lebih daripada api dunia. Ketika orang-orang berada di padang mahsyar jemaah, itu neraka jahanam dihadirkan. Artinya sebelumnya mereka tidak melihat neraka. Jadi ada satu masa mungkin setelah mizan, setelah timbangan, setelah selesai semuanya, hisab sudah selesai dengan ditimbang, dengan adanya kisos, semuanya sudah selesai. Maka Allah mengatakan di surat Al-Fajr ayat 23, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada saat itu didatangkan neraka jahanam, didatangkan. Neraka jahanam ini hidup jemaah. Pada hari itu ya, manusia tatkala melihat neraka jahanam, mereka akan ingat dengan semua yang dia lakukan di dunia. Dia baru ingat bahwasanya memang akan ada hari kebangkitan, ada api neraka itu. Wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, andai kata aku melakukan perbuatan-perbuatan baik ketika aku hidup. Dia mengatakan hal itu. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa gunanya mengingat? Apa gunanya peringatan pada waktu itu? Seperti seorang yang dipecat dari satu perusahaan umpamanya, dia sudah diingetin, jangan lakukan ini, jangan lakukan. Terus dia melanggar. Ketika hari dikasih surat pemecatan, dia baru ingat. Lalu dia, ya Allah, andai kata aku tidak melakukan ini, andai nggak ada gunanya, sudah selesai. Diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang prosesi ditariknya neraka jahanam, didatangkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam yauma itu. Pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Laha sab'una alfi zimam. Artinya sirat belum ditaruh.
Ditadangkan dahulu, setelah datang nanti baru sirat itu ditaruh di atas neraka jahanam. Laha sab'una alfi zimam. Itu ditarik dengan memiliki 70.000 tali kekang. Neraka itu besarnya Allah memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak yajurruna. Dengan setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menariknya, jamaah. Ditarik neraka itu, jamaah. Dan memiliki suara yang menggelegar. Dan dia memiliki lidah-lidah api yang ingin akan keluar dari neraka itu seperti unuk, kata Nabi SAW. Seperti leher yang mencomot orang-orang yang ada di sana, kemudian memasukkannya ke dalam. Na'udzubillahi minan nar. Dan sirat itu licin dan menggelincirkan. Lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut. Mungkin seorang akan bertanya, gimana orang akan bisa melewatinya, Ustaz? Pada waktu itu melewati sirat bukan dengan keahlian, bukan sirkus. Orang kadang-kadang melihat orang jalan di tali ya bagaimana, lah. Jalannya orang di atas sirat itu dengan amalnya. Salman radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa yudha'u sirat mithlu haddil Musa. Akan diletakkan sirat nanti di atas neraka jahanam setelah didatangkan seperti tajamnya pisau cukur. Fataqulul malaikatu man tujizu ala hadha. Malaikat bertanya, siapa yang engkau perkenankan untuk melewatinya, ya Allah? Siapa yang bisa melewatinya? Fayaqulu, lalu Allah berkata, man syi'tu min khalqi. Siapa yang aku kehendaki dari hambaku, aku akan perkenakan untuk melewatinya. Lalu malaikat berkata, ma abadna haqqa ibadatik, ya Allah, kami tidak menyembahmu dengan peribadatan yang sebenarnya. Artinya ketika mereka bertanya itu, mereka ya mungkin lupa dengan kebesaran dan kekuasaan Allah untuk menyebabkan orang-orang bisa lewat di atas sirat itu. Hadis ini diriwayatkan Al-Hakim dan dikatakan isnadnya sahih. Baik. Ada besi-besi pengait seperti kail dan duri yang mengait orang-orang yang melewatinya. Sudah kecil, gelap gulita, orang melewatinya ternyata ada benda-benda tajam yang menarik dia ke dalam api neraka. Orang yang pertama melewatinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umatnya. Dan doa para nabi pada waktu itu apa? Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Dan ini tempat ketiga yang orang tidak ingat dengan orang lain. Ini tempat ketiga yang orang tidak ingat dengan orang lain. Tempat terakhir sudah. Nggak ada yang mengatakan, fulan bisa ngelewatin nggak? Nggak ada. Orang hanya memikirkan aku ngelewatin nggak? Yang jelas mereka melewati. Orang-orang itu. Amalan-amalan akan memberikan syafaat dan amalan-amalan akan menuntut. Akan menuntut nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, hadis Abu Hudzaifah, hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa tursalul amanatu warrahim ala janibai sirat. Amanah dan rahim itu dikirim di kiri kanannya sirat. Jadi kalau ini sirat, kalau kita katakan ini sirat, kanan kirinya itu amanah dan rahim. Ngapain amanah dan rahim dikirim ke sana sama Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini mengatakan,
wa irsalul amanati warrahim ala janibai sirat, dan dikirimnya amanah dan rahim untuk berdiri di kanan kirinya sirat, litutaliba kullaman yamur ala sirat bihaqqiha. Mereka itu akan menuntut dengan haknya setiap orang yang lewat. Kalau ternyata memutuskan rahim, dia tarik, dia lemparkan ke neraka. Artinya rahim itu akan menuntut di sana. Amanah juga akan menuntut. Kita lewat, kita pernah khianat, itu akan pegangin kita dan melemparkan kita ke dalam api neraka. Para ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan tentang kedudukan rahim dan amanah. Bagaimana secara khusus Nabi menceritakan yang akan berada di kanan kiri sirat itu amanah dan rahim. Pernah suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang tentang kiamat, mata sa'ah. Rasulullah SAW terus ajak ngobrol, bercakap. Sebagian sahabat mengatakan kayaknya Nabi nggak dengar pertanyaan orang itu. Lalu dia ngobrol lagi. Kemudian tanya lagi orang ini. Oh, kayaknya Nabi nggak dengar karena Nabi tidak menjawab. Setelah itu, setelah selesai ngobrol, setelah selesai berbicara, Nabi bertanya, Sallallahu Alaihi Wasallam, Aina arahu sa'il anis sa'ah. Mana yang aku lihat tadi ada yang bertanya tentang kiamat? Mana orangnya? Qala ha ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau amanah sudah dihilangkan, amanah sudah tidak dijaga, maka ketika itu engkau tunggu kiamat. Maka sahabat ini tanya, kaifa idha'atuha? Bagaimana orang menghilangkan amanah ini, bagaimana sih? Apa kata Nabi SAW? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau pekerjaan tugas itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, ketika itu engkau tunggu kiamat. Jamaah, berarti orang-orang yang meletakkan seorang pejabat umpamanya, pemimpin umpamanya, meletakkan satu orang di satu kerjaan yang dia bukan ahlinya, berarti dia tidak amanah. Dia tidak amanah. Dan para ulama menjelaskan pula ucapan Rasul SAW, apabila ada seorang ngobrol, thummal tafat, kata Nabi SAW, kemudian dia noleh, fa'lam annahu amanah. Ketahuilah bahwa yang dibicarakan itu amanah. Rahasia itu amanah. Kelak akan nunggu di sirat dia. Rahim juga jemaah. Maka tolong dijaga masalah rahim ini, hubungan kita, karena Allah memberikan kedudukan khusus buat rahim itu. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, lamma faraghallahu min khalqil khalq, ketika Allah selesai menciptakan ciptaannya, hatta idza faragha minhum, ketika sudah habis, qamatir rahim, rahim itu berdiri. Faqalat ya Rabbi, hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah. Berdiri rahim mengatakan, ya Allah, aku berdiri di sini, ini makom orang yang berlindung kepadamu dari diputuskan aku. Rahim tidak mau diputuskan. Qala na'am, iya, diterima sama Nabi Allah Jalla Jalaluh. Lalu Allah mengatakan, ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Apakah engkau tidak ridha aku akan menyambung orang yang menyambungmu, dan aku akan memutuskan orang yang memutuskanmu? Qala bala, orang yang mengatakan fadzaka laki, itu buat engkau. Thumma qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membaca firman Allah, iqra'u in syi'tum qawlahu ta'ala, kalian baca firman Allah kalau kalian mau, ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Itu orang-orang yang memutuskan rahim adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Allah bikin mereka tuli, Allah bikin mereka buta. Dan nanti ketika di sirat, seperti tadi yang Nabi jelaskan, rahim itu akan nungguin kita jemaah.
Maka jaga rahim kita. Barakallahu fikum. Baik. Di sini antum bisa paham sebuah hadis yang sering kita dengar. La yadkhulul jannah qati. Tidak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Nggak masuk surga. Mungkin dia punya amalan banyak, tapi ketika dia melewati sirat, rahimnya nungguin dia di sana. Nggak masuk surga. Harus lewat sini dulu tuh. La yadkhulul jannah qati. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Maka perlu berhati-hati. Antum coba lihat hubungan antum sama kerabat antum, sama paman, sama bibi, sama anak paman dan bibi, khususnya sama orang tua kita. Tapi bagaimana proses orang-orang yang melewati sirat? Semua sesuai dengan amalannya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda-kuda pacu, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan banyak yang berjatuhan, jamaah. Ini kita bicara orang-orang Islam. Kita bicara orang-orang dari umatnya Nabi Muhammad. Orang munafik sudah nggak ada. Udah nggak ada. Udah lepas mereka. Udah berpisah sama orang-orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, yudrabu sirat baina dhahranai jahannam. Fa'akunu ana wa ummati awwala man yajuz. Akan diletakkan sirat di antara punggungnya neraka jahannam. Maka aku menjadi orang yang pertama melewati dan umatku. Wala yatakallamu yawma idzin illa rusul. Pada hari itu, pada saat itu tidak ada yang berbicara kecuali utusan-utusan Allah. Wa da'war rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan ternyata para nabi berbicara, apa yang keluar dari lisan mereka? Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Wa fi jahannam kalalib mithlu syauqis sa'dan. Dan di neraka jahanam itu muncul kalalib, akan keluar seperti kail-kail. Seperti kalau antum lihat kadangkala kail yang besar itu, jamaah. Jangkar. Kayak apa? Kalau jangkar kan ada yang alat bantol itu kadangkala gancu. Iya, ya kayak gancu gitulah. Mithla syauqis sa'dan. Hal ra'aitum as-sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Qala fa innaha mithla syauqis sa'dan ghaira annahu la ya'lamu qadru 'idhamiha illa Allah azza wa jalla. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalian tahu duri sa'dan? Melihat duri sa'dan itu kail-kail seperti itu. Para sahabat mengatakan, iya kita tahu seperti itu, kata dia. Cuma tidak ada yang tahu besarnya itu kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, takhtifun nas bi'a'malihim. Orang itu berjalan, mungkin dia berlari, tahu-tahu ada yang menarik dia. Jatuh dia. Sesuai dengan amalannya. Faminhumul mubiq bi'amali. Di antara mereka ada yang binasa dengan amalannya. Wa minhumul mujazi hatta yunji. Dan di antara mereka ada yang lolos sehingga sukses nanti sampai ke ujung sirat. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sirat ini. Bagaimana sirat itu? Nabi mengatakan dahdun mazillah. Jalan yang licin yang menjadikan telapak kaki tergelincir. Fihi khatatif wa kalalib wa hasad. Dikatakan di sana akan ada pengait-pengait. Itu dikatakan seperti gancu, seperti duri yang kuat. Bagaimana orang yang melewat, orang yang beriman dikatakan fayamurul mu'minun. Orang-orang beriman akan melewatinya katarfil ain, seperti kejapan mata. Tahu-tahu sudah sampai. Tapi tetap harus melewati. Wa kal barq, ada yang seperti kilat.
Bagaimana kita kalau melihat kilat? Kita kadang-kala ngomong sama anak kita, nak sebentar lagi lihat. Muncul kemudian hilang. Wakarri, ada yang seperti angin. Seperti angin bertiup. Wakatayr, ada yang seperti burung. Waka'ajawidil khair, ada yang seperti kuda-kuda pacu cepat. Warrika fanajin musallam wa makhdushun mursal wa makdusun fi nari jahannam. Orang terbagi menjadi tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang yang melewatin sirat terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang yang selamat tanpa terkena apa-apa di tubuhnya. Selamat dia. Artinya dia sampai ke ujung sirat, tubuhnya tidak mengalami luka. Yang kedua kata Nabi SAW, wa makhdushun mursal, ada orang yang terluka-luka. Artinya ketika dia melewati sirat, dia hendak jatuh, amalannya membantu dia untuk berdiri lagi. Ada yang mungkin merangkak, terkena kaitan-kaitan itu, terluka tubuhnya. Ada yang terkena api neraka tapi akhirnya selamat. Ada yang seperti itu. Yang ketiga, wa makdusun fi nari jahannam, ada orang yang jatuh ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak kali hadis-hadis yang menyebutkan tentang sirat. Bagaimana ada orang yang di sini Nabi SAW dalam hadis riwayat Hakim menjelaskan, ketika orang-orang melewati sirat sesuai dengan amalannya, hatta yamurra alladhi nuruhu ala ibhami qadami. Ingat ketika pembagian cahaya, ada yang cahayanya cuma di jempolnya. Ini orang terakhir nanti yang akan lewat nih. Orang yang dapat cahaya di jempolnya itu akan lewatin sirat. Yajurru yadan wa yu'alliku yadan. Dia sudah merangkak sudah. Tangannya bisa jalan. Dia pegang dengan tangan satunya, dengan kaki satunya nggak bisa gerak. Fatusibu jawani bonar, kanan kirinya terkena api neraka. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang orang-orang ini. Maka sesuai dengan amalannya, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang seperti itu ya. Artinya yang sampai ke ujungnya tidak terkena apa. Ada yang masuk surga pakai hisab, pakai diazab. Ada yang diazabnya di atas neraka sana, tidak sampai masuk ke dalamnya. Tapi ada yang diazab di dalamnya nanti. Ingat, kita bicara orang, mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka pada waktu itu orang ingin menebus dirinya, melihat neraka, melihat azab Allah itu. Allah sebutkan di surah Al-Hadid ayat 15, setelah cerita tentang orang-orang munafik yang minta cahaya, bagaimana mereka ketika dipisahkan dari orang-orang yang beriman, Allah katakan, karena mereka ingin menebus diri mereka, Allah katakan, fal yauma la yu'khadu minkum fidyah. Allah katakan hari ini tidak diambil dari kalian tebusan. Wala minal ladzina kafaru, dan tidak pula dari orang-orang kafir yang sudah masuk itu nggak akan diambil tebusan dari mereka. Kenapa? Dalam kehidupan dunia orang bisa menebus dirinya. Berapa banyak orang yang ditangkap kemudian bayar miliaran dia keluar dia, dengan hartanya dia bisa keluar. Allah katakan pada hari ini tidak diterima dari kalian tebusan, dan tidak pula dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat kalian adalah api neraka. Hiya maulakum wa bi'sal masir, itu yang menjadi tuan kalian, yang akan melindungi kalian. Neraka yang akan melindungi kalian, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Di surah Ma'arij ayat 11, 12, 13, 14, 15.
Allah menceritakan yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Para pelaku dosa pada hari itu ingin menebus dirinya dengan apa? Ketika melihat azab itu, kalau sekarang tidak sedikit orang tua yang mengatakan, udahlah anak saya keluar biar saya yang di penjara, nggak apa-apa. Orang tua mungkin mengatakan itu, memberikan jaminan. Orang tua memberikan jaminan bagaimana supaya keluarganya tidak mendapatkan hukuman. Pada hari itu berbeda. Orang yang melakukan dosa itu ingin menjadikan anak-anaknya sebagai tebusan. Anak-anak yang dimasukkan neraka, yang penting jangan anak. Dia punya anak 10, punya anak 7, semuanya masuk neraka, yang penting anak gak masuk neraka, ya Allah. Wa sahibatihi wa akhi. Kalau itu tidak diterima, dia akan tambahkan istrinya dan saudaranya. Dia punya istri, udah anakku, istriku, dan semua kerabatku masuk neraka. Tidak diterima. Wa fasilatihi allati tuwi. Sukunya, bangsa dia. Banyak orang Indonesia nggak apa-apa, semua orang Indonesia masuk neraka, yang penting anak. Itu keinginan orang yang melakukan dosa. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Ini orang kalau bisa menjadikan seluruh penduduk dunia ini penebus dirinya, dia akan lakukan. Tapi tidak diterima aja. Kalla innaha ladha, nggak ada. Sudah, putusannya neraka sudah. Karena pada hari itu memang waktunya mendapatkan ganjaran, bukan waktunya beramal. Makanya kita sering dengar ayat bagaimana harta anak tidak bermanfaat di hari akhir. Ya karena itu. Di sini bermanfaat anak-anak. Orang tua ketika punya anak, bermanfaat anakmu saat ini. Dengan apa? Jadikan anak-anakmu hafizul Quran. Jadikan salah satu orang yang punya anak 5, 6, paling tidak ada salah satu di antara mereka yang bisa menjadi pemberi syafaat kelak pada hari kiamat. Usahakan punya jemaah. Tapi kalau ternyata orang tua hanya memikirkan dunia anaknya, ya sudah, anak dan harta nggak berguna. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Tidak sedikit orang tua yang kalau duduk bersama tamu-tamunya, bersama sahib-sahibnya, syuf anak-anak alhamdulillah kerja di perusahaan ini, anak-anak sebagai ini, anak-anak sebagai ini. Seharusnya salah satu kebanggaanmu mengatakan, nih alhamdulillah anak-anak yang ini sudah hafal 5 juz Al-Quran.